Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Fitriadi, NIM 19020109. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 Hukum Dagang akan mempresentasikan materi tentang kontrak dagang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Poin pertama, pengertian kontrak. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya, dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jadi, kontrak adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut. Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yakni yang pertama, kesepakatan para pihak. Berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua, kecakapan membuat suatu perjanjian. Dalam pasal 1330 KUHP Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus, maksudnya seperti cacat, gila, dinyatakan valid oleh pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga, hal tertentu. Berarti apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Dengan kata lain, jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Selanjutnya yang keempat, sebab yang halal. Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Poin kedua, asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak dikemukakan dalam pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan, pertama, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Yang ketiga, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Poin yang ketiga, kontrak standar. Pada umumnya, klausal yang tercantum dalam kontrak standar sangat menguntungkan pihak pembuat kontrak. Dalam kondisi ini, konsumen hanya mempunyai dua pilihan, ambil atau tinggalkan, atau take it or leave it. Seperti contoh kontrak standar misalnya polis asuransi. Jika kita cermati, syarat-syarat perjanjian dalam polis asuransi yang pada umumnya tulisannya kecil-kecil, makna yang tercantum pada polis itu pun sulit untuk dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi setelah kontrak ditandatangani, konsumen merasa dirugikan oleh klausal yang ada dalam kontrak standar. Dalam hal inilah patut disambut kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 yang mulai efektif berlaku sejak tanggal 20 April tahun 2000 yang lalu. Dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausal yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya yang sulit untuk dimengerti. Selanjutnya, dalam ayat 3 disebutkan, setiap klausal baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan ayat 1 dan ayat 3 dinyatakan batal demi hukum. Artinya, sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Poin yang keempat, jual beli barang. Sebelumnya, apa sih itu jual beli barang? Artinya, pembeli membayar terhadap barang yang diinginkan dan penjual menerima pembayaran terhadap barang yang ditawarkan. Di samping itu pula, ada yang dimaksud dengan perdagangan internasional, yaitu sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih
satu negara atau suatu kegiatan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan warga negara lain, individu-individu berlainan negara, individu dengan pemerintah negara lain, atau pemerintah satu negara dengan negara lain. Contohnya seperti ekspor-impor produk, pembelian bahan baku dari luar negeri, hingga investasi di negara lain. Di samping itu pula, ada syarat-syarat jual beli barang antar negara, yaitu antara lain, pertama, luku. Artinya pembeli menerima penyerahan barang di gudang atau penjual. Yang kedua, ada namanya FAS atau Free Alongside Ship. Artinya, penjual menyerahkan barang di samping kapal yang disediakan oleh pembeli. Selanjutnya ada yang disingkat VOB atau Free On Board. Penjual menyerahkan barang di atas kapal pembeli. Selanjutnya ada disingkat SIP, yaitu Cost Insurance and Freight. Artinya dalam hal ini penjual menanggung semua biaya sampai pelabuhan tujuan pembeli. Selanjutnya ada disingkat CNF atau Cost and Freight. Artinya hanya biaya asuransi dibayar oleh pembeli. Dan yang terakhir yaitu VENCO. Artinya dalam hal ini penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Di samping itu pula, adapun kekhususan dalam jual beli dagang. Yang pertama, perbuatan dilakukan atas nama perusahaan. Yang kedua, para pihak atau dua-duanya pengusaha atau salah satu. Yang ketiga, barang yang dibeli dijual kembali. Yang keempat, diperlukan dokumen. Poin kelima, dokumen-dokumen dalam jual beli dagang. Yang pertama, Bill of Lading. Artinya, dokumen yang terpenting dalam transaksi dagang. Selain itu pula, dokumen ini dijadikan dokumen pengangkutan laut yang utama. Adapun fungsi dari Bill of Lading, yaitu sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkutan, dan alat bukti bagi pengirim bahwa barang sudah diterima oleh pengangkut, serta alat bukti pemilik hak. Yang kedua, invoice atau faktur adalah barang yang diserahkan atau dikirim yang juga berisi tanggal dan harga dalam perdagangan, berarti suatu uraian dari barang-barang dengan perhitungan harga. Invoice ini sendiri terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama, commercial invoice, yaitu faktur yang dibuat oleh penjual sendiri yang berisi uraian tentang barang-barang beserta harganya. Yang kedua, consular invoice, yaitu faktur yang dibuat dan ditandatangani oleh konsul dagang dari negara pembeli atau importing yang berdomisili di negara penjual. Yang ketiga, sertifikat, yaitu suatu surat keterangan yang terdiri dari yang pertama, Certificate of Origin, yaitu suatu surat keterangan tentang keaslian barang. Sertifikat ini dibuat oleh kamar dagang dari negara produsen atau eksportir. Yang kedua, Certificate of Inspection, yaitu keterangan tentang pemeriksaan atas barang-barang tersebut. Sertifikat ini sendiri dibuat oleh Independent Surveyor, perihal barang bukti atau produksi yang dikirim atau diekspor. Sertifikat ini sangat penting bagi pembeli atau importing karena memberi jaminan seperti kualitas dan kuantitas atas barang, ukuran dan berat barang, keadaan atau kondisi barang, mengenai pembungkusannya atau packingnya, dan banyak satuan dari masing-masing koli. Yang keempat, packing list and weight list adalah surat keterangan yang berisi daftar barang yang dikirim beserta dengan jumlah atau barang tersebut. Surat keterangan ini dibuat oleh perusahaan tertentu dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1988 yang mengemukakan bahwa usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik dan pengangkut. Selanjutnya dalam pasal 12 disebutkan perusahaan tally adalah usaha penunjang angkutan laut dan menurut pasal 15 perusahaan tersebut harus berbadan hukum Indonesia, berbentuk PT BUMN, koperasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, insurance policy, yaitu polis asuransi yang menguraikan bahwa barang yang diangkut oleh pengangkut telah diasuransikan oleh pengirimnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.